Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini kita memasuki pembahasan baru ya, pelajaran matematika, yaitu tentang dimensi 3. Nah, di dimensi 3 ini apa saja yang kita pelajari? Di antaranya adalah yang pertama, yaitu kita mengenal apa itu titik ya, titik, garis, dan bidang. Kemudian nanti kita pelajari juga kedudukan titik terhadap garis dan bidang, kemudian kedudukan garis terhadap garis dan garis terhadap bidang, kedudukan bidang terhadap bidang ya. Nah, tentu masih ada pembahasan lain nanti ya. Nah, yang pertama kita pelajari dulu ya. Yang pertama titik ya, tentang titik. Nah, apa itu titik? Yaitu titik adalah sesuatu yang memiliki kedudukan tetapi tidak memiliki ukuran. Atau bisa juga disebut sebagai perpotongan dari dua garis, itu namanya titik ya. Nah, titik tuh gini. Nah, ini titik, misalnya titik A ya. Kita bisa lihat kedudukan titik A ini, yaitu E, Y kedudukannya. Kalau kita konversi ke koordinat kartesius, dia memiliki kedudukan E, Y, tetapi dia tidak punya ukuran. Ya, ukuran itu misalnya dalam meter atau sentimeter. Kalau garis kan ada panjangnya 2 meter, 2 cm, dia itu garis. Nah, kalau titik tidak punya ukuran tapi memiliki kedudukan. Atau bisa juga disebut sebagai apa? Nah, perpotongan dari dua garis, misalnya ada garis P ke sana, garis Q ke sana, maka titik A ini adalah perpotongan antara garis P dan Q. Nah, ya, seperti itu. Nah, A ini tidak memiliki ukuran juga, tidak memiliki besar, panjang atau besar ya. Nah, berarti titik A ini adalah perpotongan antara dua garis, yaitu garis P dan garis Q. Nah, itu ya, definisi titik yang pertama. Kemudian yang kedua, definisi garis. Ya, definisi garis. Garis adalah kumpulan atau himpunan ya, himpunan dari titik-titik yang anggotanya lebih dari satu titik. Nah, jadi garis itu kumpulan atau himpunan titik-titik yang anggotanya lebih dari satu titik. Jadi syarat untuk menjadi garis itu minimal dua titik ya. Nah, jadi misalnya ini ada garis P ya, P kecil ini. Garis P ini terbentuk dari titik-titik yang sangat banyak tapi sangat rapat. Ini Bapak tulis jarang-jarang. Tapi sebenarnya untuk membuat garis P ini sangat rapat sehingga tidak ada celah di sini ya. Jadi kumpulan titik membentuklah garis P. Nah, garis P ya. Bisa ditulis dengan huruf kecil, garis P. Nah, tetapi kalau titik itu garis itu ya, garis itu terbentuk dari dua titik, misalnya titik P dan Q. Titik itu disimbolkan dengan huruf besar, P besar, Q besar. Nah, garisnya itu yang menghubungkan antara dua titik, maka bisa ditulis garis PQ ya, garis dari P ke Q. Seperti tulisan-tulisnya ini huruf besar. Karena ini garisnya terdiri dari dua titik awal dan titik akhir gitu ya. Bisa juga di kumpulan titik-titik ditulis garis P kecil ini. Tapi kalau hanya dua titik ya, menghubungkan dua titik, maka disebut garis PQ. Nah, kalau garis ini memiliki ukuran ya, misalnya ukuran panjang, misalnya panjangnya berapa senti atau berapa meter, ini memiliki ukuran. Tapi kalau titik tadi tidak punya ya. Kemudian yang ketiga, pembahasan yang ketiga atau yang C, bidang. Nah ya, jadi yang terkecil itu titik, yang kedua garis. Nah, sekarang bidang. Bidang adalah himpunan garis-garis yang anggotanya lebih dari dua garis. Nah, anggotanya lebih dari dua garis. Contohnya bidang A. Ini kan ada garis. Jadi bidang A ini yang saya arsirin ya, yang dibatasi oleh beberapa garis nih. Ada dua garis sejajar nih ya. Ada 4 garis ya. Nah, kalau kita kasih misalnya A, B, C, D ini ya. Berarti bidang A ini dibatasi oleh garis AB, garis BC, garis CD, garis DA. Ini ya. Bidang alfa ini yang membatasi ada 4 garis. Kemudian ini bidang yang dibatasi oleh 3 garis. Ya, ini berarti ini ABC, ini yang saya arsir. Berarti bidang ABC itu bisa ditulis bidang ABC itu bidang yang dibatasi oleh garis AB, garis BC dan garis CA atau AC ya. Itu namanya bidang ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang akan kita pelajari selanjutnya adalah kedudukan titik terhadap garis dan kedudukan titik terhadap bidang. Nah, gitu ya. Ini kita tahu bahwa saya buat 3 titik A, B, C. Pak, ini ada garis L ya, garis L. Sini ada titik A, B, dan C. Titik itu ada yang terletak pada garis L. Nah, titik yang mana yang terletak pada garis L? Kita tahu bahwa ini berarti yang terletak pada garis L itu titik A dan titik B ya. Nah,
Ada juga titik yang di luar garis L, yang mana? Yaitu titik C gitu ya. Nah, ini mudah ya. Kemudian titik, kedudukan titik terhadap bidang. Nah, titik itu ada yang terletak pada bidang alfa. Nah, berarti yang terletak pada bidang alfa yang mana nih? Ya, ini titik A dan titik B. Oh, titik A dan titik B ini berarti terletak pada bidang alfa nih. Nih, kalau tadi terletak pada garis, sekarang pada bidang. Ya, titik A dan titik B terletak pada bidang alfa. Kemudian titik C, titik C itu di luar bidang alfa. Berarti yang di luar bidang alfa adalah titik C. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, titik C di luar bidang alfa nih ya. Sekarang selanjutnya kedudukan garis terhadap garis dan garis terhadap bidang ya. Garis terhadap garis dan garis terhadap bidang. Nah, garis terhadap garis nih, ini bisa kita tulis. Pertama, garis terhadap garis kedudukannya itu saling berpotongan. Nah, saling berpotongan itu jika suatu bidang ya, dia terletak pada satu bidang dan ada satu persekutuan. Misalnya ya, misalnya saya buat contoh seperti ini. Ya, ini ada bidang ya, ini bidang, misalnya bidang tuh kayak kertas itu ya, atau papan ya, yang memiliki panjang dan lebar saja misalnya. Ya, pokoknya dua dimensi ya, dua dimensi. Nah, kapan garis ini dikatakan berpotongan? Misalnya saya buat garis ini dari ujung sini sampai ke sini. Misalnya AB. Buat lagi sini. CD. Nah, ya. Karena ini sama-sama terletak pada satu bidang dan memiliki titik persekutuan di sini ketemu di sini misalnya D, maka garis ini dikatakan berpotongan ya. Berpotongan ya. Karena satu bidang. Ingat ya, syarat satu bidang syaratnya berpotongan itu satu bidang. Misalnya di papan ini saya buat garis ke sana, ini buat ke sana ya. Ini ke sana, ini ke sana. Tapi sama-sama dalam satu bidang nih, bidangnya berupa papan tulis ini. Namanya berpotongan. Kemudian sejajar. Nah, ya. Yang kedua adalah garis dengan garis ya, kedudukan garis terhadap garis itu ada yang sejajar. Nah, sejajar itu terletak pada satu bidang tapi tidak ada ya, tidak ada titik persekutuan ya. Misalnya satu bidang nih. Ini ke sana, ini ke sana. Ya, ini garis AB misalnya, ini CD. Nah, dua garis ini saling sejajar karena apa? Tidak akan ketemu sampai manapun. Misalnya ditarik sampai kemanapun, kedua garis ini tidak akan pernah bertemu, maka disebut dikatakan bahwa dua garis ini sejajar ya. Tapi kalau dia bertemu misalnya gini, saya buat satu lagi ke sini. Misalnya EF ya. EF ini berarti CD dengan EF ini dia berpotongan. Kita lihat nih, suatu saat kalau kita tarik terus akan bertemu ini. Garis EF dengan CD nih, kalau kita tarik ke sana terus bertemu. Bahkan ini akan ketemu AB. Nah, ini namanya berpotongan dua garis ini ya. Nah, ini dengan ini berpotongan, ini dengan ini berpotongan. Karena suatu saat akan bertemu. Karena pada satu bidang kemudian nanti arahnya tidak sama. Kalau sejajar arahnya sama, maka ditarik sampai kemanapun tidak akan bertemu. Kemudian bersilangan. Nah, bersilangan ini seperti apa? Apa bedanya berpotongan dengan bersilangan? Nah, kalau bersilangan ini bedanya adalah dia terletak pada bidang yang berbeda ya. Terletak pada bidang yang berbeda, ini bersilangan. Dia tidak akan pernah ketemu ya, bersilangan itu. Dua garis tersebut tidak akan pernah bertemu ya, dan lain bidang ya. Tidak ada titik persekutuan dan lain bidang. Contohnya ini bidangnya gini. Kalau kita buat kubus saja ya, contohnya buat kubus. Nah, biar kalian paham. Kalau ada kubus gini, ya gini. Ya. Nah, kalian kan tahu nih, misalnya A, B, C, D. Misalnya E, F gitu aja lah ya. Nah, ini bukan kubus sempurna ya, hanya dua sisi saja yang Bapak gambar. Nah, kita buat garis misalnya ini ke sana. Nah, ini ke sana. Ini ke sana. Nah, ini namanya bersilangan karena tidak akan pernah ketemu keduanya. Tidak akan pernah ketemu karena lain bidang. Ini bagian atas ya, bagian atapnya ini. Kalau kalian bisa membayangkan, ini bagian atap, ini bagian dinding sepi ya, tepi ya, bagian tepi, bagian depan. Ini namanya bersilangan, ya. Tidak akan pernah ketemu. Kalau berpotongan tuh ketemu ini satu titik ya, ketemu gini. Kalau ini tidak ketemu, karena ini walaupun ini kita tarik terus ke sana ya, kita tarik bagian atas ya. Tentu kalian tahu kalau kubus ya, kubus ada bagian atasnya ini ke sana, misalnya ini ke sana, ini yang ini garisnya ke sana, ya tidak akan pernah ketemu. Yaitu namanya bersilangan ya, bersilangan. Contoh lagi ini misalnya AB ya, ini ada satu bidang sini, saya buat garis AB ke sana,
ini bidang yang satunya ya. Ini kalau kita lihat ini depan, ini samping kanan, ini ke arah samping kanan sana, yang ini ke sana ya, tidak akan pernah ketemu sampai kapanpun karena lain bidang ya. Jadi itu. Ini kedudukan garis terhadap garis yang lain. Ada yang berpotongan ya, berpotongan itu terletak pada satu bidang, gini, dan ada satu titik persekutuan nih, ketemu di titik D nih. Ini namanya perpotongan. Sejajar itu terletak pada satu bidang, tetapi ya, tidak memiliki satu titik persekutuan ya. Contohnya misalnya ini saya buat garis satu lagi di sini, maka dua garis ini dikatakan sejajar. Karena pada bidang sama, bidangnya A, B, C, D satu bidang, tapi dua garis ini tidak berpotongan ya. Misalnya ini P, Q. Nah, P dan Q ini tidak berpotongan, ditarik sampai kapanpun. Nah, namanya sejajar. Kalau bersilangan ya, bersilangan itu terletak pada lain bidang ya. Contohnya bidang D, C, E, F dengan bidang A, B, C, D. Udah lain bidang, ini di bagian depan, ini bagian atas. Kasih garis sembarang, itu tidak akan pernah berpotongan ya. Berarti dia bersilangan namanya. Kemudian yang kedua yaitu kedudukan garis terhadap bidang ya, garis terhadap bidang. Ada garis yang terletak pada bidang. Nah, ya, ada garis yang terletak pada bidang. Contohnya seperti apa? Ya, ini saya hapus dulu biar kalian mudah memahami. Ada garis yang terletak pada bidang. Misalnya saya punya bidang ini, ya. Bidang itu dua dimensi ya, misalnya A, B, C, D. Nah, kapan garis dikatakan terletak pada bidang? Ya, ini misalnya gini, saya buat ini. Nah, PQ. Berarti garis PQ ya, dari P ke Q terletak pada bidang AB, C, D gitu ya. Boleh, bukan hanya gini aja, misalnya lurus ke sini. RS ya, garis RS terletak pada bidang AB, C, D ya. Kemudian itu dia melekat pada bidangnya itu ya, garisnya itu. Kemudian sejajar dengan bidang. Nah, sejajar dengan bidang itu maksudnya gimana? Sebuah garis dikatakan sejajar dengan bidang itu apabila misalnya saya buat ini bidang ya. Misalnya bidang A, B, C, D. Kapan dua garis dikatakan garis itu sejajar dengan bidang? Misalnya saya buat garis ini PQ ya. PQ ini bukan sejajar pada bidang. PQ ini terletak pada bidang, tapi saya buat garis lain di sini. Misalnya RS ya. Tapi RS ini, garis RS ini sejajar dengan PQ. Garis RS sejajar dengan PQ. Nah, karena sejajar ya, karena sejajar dengan PQ, maka garis RS ini dikatakan sejajar juga dengan bidang ABCD ya, gitu. Itu maksudnya. Jadi kalau ada dua garis ini sejajar, kalau ini di luar bidang ya, terus ini ada satu lagi garis dalam bidang, maka garis RS sejajar dengan PQ ya, karena garis RS sejajar dengan PQ, maka dikatakan bahwa garis RS itu sejajar juga dengan bidang A, B, C, D ya. Berarti ini yang dikatakan sejajar dengan bidang. Nah, sejajar itu tidak menembus bidang ini gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ya, contoh selanjutnya adalah memotong atau menembus bidang. Nah, memotong atau menembus bidang. Kalau ada bidang ini misalnya ya, A, B, C, D, ini ada bidang. Maka garis dikatakan memotong atau menembus bidang itu contohnya gini. Nah, gini, ini dia tembus ke sana lagi. Nah, misalnya PQ. Nah, PQ berarti garis PQ ini dikatakan memotong atau menembus bidang ya. Memotong atau menembus bidang. Nah, gitu ya. Tentu kalian bisa membayangkan ya, bisa melihat ya garis yang memotong atau menembus bidang ini. Kemudian yang terakhir adalah memotong tegak lurus terhadap bidang. Nah, kalau memotong tegak lurus terhadap bidang ini beda lagi. Misalnya gini. Misalnya gini, saya buat garis ini bagian atas dari sebuah kubus misalnya gini. Saya buat garis ini. Nah, gini ya. Ini menembus sampai ke bawah gini. Misalnya ini A, B,
CD ya, atap dari kubus, misalnya ada garis PQ. Nah, ini dikatakan dia memotong tegak lurus bidang, memotongnya secara tegak lurus. Kalau ini memotongnya bisa nyerong, bisa samping ya. Kalau kita ibaratkan misalnya ini ada buku ya, nih ada buku seperti ini. Kalau kita nembusnya ke sana itu dikatakan hanya memotong atau menembus bidang saja, tapi tidak tegak lurus. Tapi kalau yang ini, satu ini, yang bawah ini memotong tegak lurus, artinya gini, pas gini. Karena sudutnya apa? Sudut antara garis PQ dengan garis-garis yang ada di sini ini 90 derajat. Ini 90 derajat ya sini. Dan seluruh kelilingnya 90 derajat ya. Berarti garis PQ terhadap garis DC 90 derajat sudutnya. Garis PQ terhadap AB 90 derajat. Garis PQ terhadap BC 90 derajat tegak lurus ya. Ini simbolnya tegak lurus seperti ini. Nah, kalau semuanya tegak lurus terhadap garis-garis yang ada pada bidang tersebut, ini dikatakan memotong tapi tegak lurus. Memotong tegak lurus terhadap bidang. Jadi seperti itu ya bedanya. Kalau ini hanya memotong saja bisa ke sana. Nah, nembus ke sana. Nah, ini memotong juga ya. Nah, ini misalnya ke sana, tembus sana ya. Nah, ini namanya memotong bidang. Tapi kalau yang ini memotong tegak lurus. Kalau ini memotong saja, tidak tegak lurus ya. Nah, kemudian yang terakhir, kedudukan bidang terhadap bidang. Nah, kedudukan bidang terhadap bidang ini ada yang dikatakan sejajar, ada yang berpotongan ya. Ya, ada yang berpotongan. Kapan dikatakan dua bidang itu katakan sejajar? Saya hapus dulu. Saya kasih contoh biar real ya. Saya kasih contoh ini kalian gambar ya. Nanti biar kalian paham maksudnya. Kapan ya kedudukan bidang terhadap bidang? Misalnya saya buat kubus saja yang paling mudah dulu ya. Kubus atau balok saja gini. Ini anggap aja lurus ya. Meskipun gambarnya tidak lurus. Nah, ini misalnya A, B, C, D, E, F, G, H. Nah ya gini ya. Nah, kapan dua bidang ini dikatakan sejajar? Nah, kalian tahu. Misalnya saya ambil contoh yang bawah nih. Bidang ya. A, B, C, D itu sejajar dengan apa? Sejajar itu berarti dengan E, F, G, H. Kenapa dikatakan sejajar? Karena bidang ini di atas, bidang ini di bawah tidak akan pernah ketemu dua bidang tersebut ya, tidak bertemu. Nah, gitu ya. Atau lagi misalnya mana yang sebelah kiri dengan kanan nih. Berarti apa? Bidang BC GF dengan sejajar dengan bidang ADHE ya, kiri kanan ya, tadi atas bawah, sekarang depan belakang misalnya. ABFE sejajar dengan DCGH ya. DCGH ini depan, ini belakang, itu namanya sejajar nih, tanda sejajar gini ya. Itu berarti dua bidang yang saling sejajar ya. Mudah-mudahan bisa dipahami gini. Contoh yang saya ambilnya, yang saya arsir yang bagian bawah ini sejajar dengan yang bagian atas. Sejajar itu ya tidak berpotongan satu sama lain. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua ya, kedudukan bidang terhadap bidang itu ada yang berpotongan, ada garis persekutuan. Nah, maksudnya berpotongan ini contohnya gini ya. Kalau tadi yang sejajar udah paham, saya buat lagi supaya mudah ya. Saya buat lagi. Contoh lagi misalnya kubus yang sama. Mana yang dikatakan dua bidang itu saling berpotongan ya. Nah, ini ya. Misalnya A, B, C, D, E, F, G, H ya. Kalian gambar yang bagus ya. Nah, bidang yang saling berpotongan mana? Misalnya berarti ini saya ambil A, B, C, D ya. Bidang A, B, C, D itu berpotongan ya. Berpotongan terhadap bidang apa? Ya, B, C, G, F ya, berpotongan dengan B, C, G, F. Nah, ini ya, kalau saya ambil panjang nih, saya ambil bidangnya, saya panjangkan gini. Nah, terus bidang satunya saya ambil gini lagi. Nah, ini dikatakan apa?
berpotongan ya gitu. Nah, kalau ini berpotongannya di titik ada garisnya. Garis perpotongannya apa? Garis BC ya. Kalau ini kita inilah BC ya. Garis BC. Ini berpotongan namanya. Ya, kalau kita panjangkan bidang yang bawah ini kita panjangkan sampai ke sana, terus yang bidang yang samping kanan ini kita panjangkan juga ini, maka ada garis perpotongan dua bidang tersebut, yaitu garis BC di sini. BC inilah perpotongannya. Kalau ini kita ambil, kita teruskan ini ya. Ini kita teruskan ke bawah. Nah, banyak lagi misalnya ABCD dengan apa? AD HE sama. Ya, ini kalau kita panjangkan ke sana. Ini pun kita panjangkan. Nah, perpotongannya di AD. AD ya. Jadi semua ini adalah tempat perpotongan. Garis-garis ini tempat perpotongan antar bidang-bidang yang ada di sini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya rasa itu saja ya pengantar untuk materi dimensi 3 ya. Ruang dimensi 3 itu berbentuk ruang seperti ini ya. Kalau titik, garis, bidang, ruang ya. Kalau dimensi 3 ini berarti sama juga dengan ruang ya. Nah, baiklah, sebagai bukti aktivitas kalian telah menyimak pelajaran ini, silahkan tulis nama, spasi kelas di kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.